Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doncast, masih dengan saya Desmona dan juga ada abang saya, Bang Don di sini. Kita mau bahas yang terakhir segmen ini adalah soal ijazah Jokowi. Silakan tanya ke Mas Adi. Mas Adi ahlinya itu. Mas Adi, kalau saya baca nih ya Bang Don ya, baru-baru ini kemarin kalau nggak salah ya, Pak Jokowi bilang, kok repot banget sih ngurusin ijazah sampai bertahun-tahun berlarut-larut gitu. Ada orang besar nih, bukan yang badannya besar ya, mungkin pengaruhnya besar atau apa yang besar nih. Silakan Mas Adi. Ya, entahlah ya, sebenarnya saya termasuk yang ingin menghindari perdebatan-perdebatan soal ijazah karena bagi saya tidak produktif. Sehingga isu-isu krusial dan isu-isu penting itu seringkali terlewatkan. Mona, Bang Don, dan Bung Toto kan kita nggak paham. Kalau tidak ngomong ijazah dan tidak ngomong Jokowi, ada kecenderungan memang tidak menarik ke pemirsa. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, seterusnya dan seterusnya. Ada sesuatu yang menurut saya publik itu penasaran ya. Apa soal ending dari ijazah ini semua? Ya. Apakah pembuktian yang akan dilakukan di pengadilan itu akan memberikan rasa puas publik ataupun tidak? Tapi bagi saya satu hal ya, bahwa ini semacam eksepsional di mana Pak Jokowi itu memang dituntut untuk membuktikan kepada publik soal apakah ijazahnya itu seperti yang dituduhkan ataupun tidak. Tapi Jokowi tentu punya alibi dong, dia membela bahwa persoalan ijazah itu tidak harus diumbar kepada publik. Satu-satunya instrumen untuk membuktikan itu semua adalah soal pengadilan. Bahkan kalau kita mendengarkan wawancara Pak Jokowi dengan salah satu TV swasta yang lain misalnya, bagi saya itu semacam pesan yang cukup tebal. Bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya tidak terlampau peduli dan bahkan tidak terlampau mengikuti bagaimana persoalan ijazah yang persepsinya sudah cukup bias kemana-mana secara politik. Sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa ingin bicara tentang ijazah Pak Jokowi ya kuncinya hanya di pengadilan dan hukum. Sementara persepsi-persepsi politik terkait dengan isu ijazah, saya kira itu tidak akan memberikan efek apapun. Makanya Pak Jokowi ya hanya akan ingin ditunjukkan di pengadilan. Yang saya tangkap di situ sebenarnya Bang Don ya. Nah yang kedua bagi saya tentu saya berharap juga semoga persoalan ijazah ini cepat berakhir lah ya, karena saya kira agenda-agenda strategis sebangsa kita bukan hanya soal ijazah, karena agenda-agenda strategis ini kalau tidak dikawal oleh kelompok-kelompok civil society, gerakan aktivis termasuk juga massa akar rumput ya, saya khawatir begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang sebenarnya cukup penting dan krusial itu lewat begitu saja tanpa ada feedback dan kontrol yang cukup memadai. Saya di situ sih sebenarnya. Tapi Mas Adi, Jokowi bilang kalau ada agenda besar politik yang ingin menurunkan reputasi, menghina dia. Ya saya kira hanya Pak Jokowi dan Tuhan lah yang tahu soal siapa yang mengorkestrasi itu, soal siapa orang besar yang ada di belakang gerakan ini semua. Tapi setahu saya memang setiap gerakan politik dari dulu pastinya ada tudingan-tudingan yang mengorkestrasi. Jangankan soal ijazah, kita aja kalau demo di depan DPR, di depan istana, di gedung pemerintahan pasti ada yang menuduh, pasti ada yang menggerakkan, ada yang menunggangi, ada free rider dan seterusnya. Jadi statement-statement semacam ini bagi saya adalah perkara gampang, tapi at the end bagi saya ini sudah menjadi konsumsi politik dan Pak Jokowi sudah berkomitmen persoalan ijazahnya itu akan dibuktikan di pengadilan. Ya, tinggal kita tunggu nanti di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya kira di situ posisinya, tapi pada saat yang bersamaan banyak juga pihak yang menuntut. Boleh juga jika di-spill orang besar, backingan-backingan yang mengorkestrasi persoalan ijazah ini cepat terus berlarut-larut hingga bertahun-tahun. Saya termasuk yang juga ingin tahu apakah yang dimaksud dengan orang besar itu yang punya badan besar? Apakah orang besar itu yang memiliki irisan yang sesuai bahasa relawan Jokowi itu misalnya warna biru, ya kan? dan seterusnya sehingga tidak ada dusta di antara kita dan terang benderang sebenarnya siapa yang ingin memainkan ini semua. Apalagi misalnya kalau kita mendengarkan argumen orang besar ini katanya dia punya intensi untuk maju di 2029 minimal mengincar posisi calon wakil presiden. Iya Mas Adi, sebetulnya kita juga nggak terlalu sudah bosan juga sebetulnya membahas masalah ijazah ini. Cuman begini Mas Tok, ini belum ada presiden sebelumnya. Karena itu kemudian itu dibicarakan dan itu tidak pernah putus gitu. Kalau saya sudah 40 tahun jadi jurnalis, jadi saya belum pernah dengar isu selama ini untuk urusan yang begini. Dan karena itu menarik perhatian, apa sih sebetulnya ini politisasi
Ada bilang soal hukum, tapi ada juga bicara soal politisasi gitu. Jangan-jangan lebih daripada itu, Bang Don. Oh, lebih dari Kalau itu. nggak ada marketnya, nggak ada penontonnya, tayangannya selesai. Ini kan tayangannya panjang pertanyaan Iya, betul. kita kan. Karena saya termasuk yang selalu menolak. Saya tidak pernah mau datang, ada beberapa stasiun TV itu mengumbar itu dan selalu konflik gitu ya. Saya nggak tahu Adi pernah datang atau nggak, tapi menurut saya sama. Saya sepakat ini bukan isu strategis buat bangsa ini. Betul. Tapi akhirnya teman-teman media itu mengatakan, Mas, ratingnya tinggi, Mas. Iya, ada yang bilang begitu. Artinya kita berbicara di sini ada sisi politik infotainment. Dan kita harus mengakui ya, Ya. pada titik ini marketnya besar dan disinilah karakter dan kualitas masyarakat kita melihat politik. Sisi gosip, urusan pribadi, bener atau enggak bodong gitu kan, hal-hal seperti ini. Yang muncul pun kita tahu loh, kebanyakan orang-orang yang ngerti entertaining gitu ya. Saya sebut aja lah Roy Suryo gitu, misalnya Rasman Nasution sempat ikut-ikutan. Ini orang-orang kan yang entertaining. Dan pertanyaannya kan jangan-jangan pihak-pihak yang terkait, entah Pak Jokowinya, entah yang menudingnya, jangan-jangan memang ikut menikmati juga. Masuk pada level itu. Loh, kita nggak bisa menilai loh. Jangan-jangan Pak Jokowi malah dapat efek terzolimi. Iya. Roy Suryo akhirnya populer lagi misalnya dan lain-lainnya. Ini yang menurut saya harus dilihat dari sisi selain sisi berat hukum dan politik. Kalau mau ditarik pada isu yang lebih beratnya, pertama saya pribadi, saya percaya Pak Jokowi lulus. Iya. Saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Gibran juga lulus. Adi Bukan Praetno saya hanya ngomong SMA. gini masih ketawa nih. Gue pikir lo nggak percaya atau kira-kira gitu ya. Tapi poin paling penting sebenarnya kalau kita mau bicara agak serius ya, ini kan adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengkritik atau meragukan selama ini sistem pengawasan dari lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu atau Panwas, beneran kerja nggak sih ketika berbicara ngecek yang namanya ijazah? Yang lebih mungkin terjadi kan Bang Don secara teknis ya, ini bukan tentang Pak Jokowi, tapi ribuan pilkada yang pernah terjadi di Indonesia, orangnya lulus, tapi secara administrasi, karena baru didaftarinnya 2 hari sebelum pendaftaran, koalisinya baru terbentuk, harus ngasih ijazah asli, ijazahnya hilang, rumahnya banjir misalnya. Kita pun bisa mengalami seperti itu. Dan bukan tidak mungkin di situ muncul hal abu-abu. Dibikinlah katanya gosipnya di Pramuka atau di mana dan segala macam. Pertanyaannya paling penting kan secara sistemik, selama ini KPU beneran nggak sih ngurusin begituan? Karena faktanya Panwas misalnya terkait money politik, ya akhirnya juga banyak hal-hal yang tidak dikerjakan dengan benar kok. Kalau kita mau masuk ke dalam hal yang sifatnya pembenahan, yuk masuk ke situ, tapi jangan dalam konteks karena saking bencinya sama Jokowi, gitu, pokoknya nggak ketemu bukti palsu, sekarang Gibran gitu. Nanti jangan-jangan Kaesang dan lain-lain, itu menurut saya tidak sehat. Oke, jadi Anda yakin tidak ada agenda menuju 2029 dari yang peristiwa menggoyang? ijazah ini? Mungkin saja, tapi bisa juga malah jadi bumerang. Ketika kita bicara mengenai Pak Jokowi terus-menerus dibahas dalam ijazah palsu, Malah akhirnya tetap pada di atas panggung. Dan ketika diserang oleh orang-orang yang mungkin kadang-kadang terlalu antagonis, bukan tidak mungkin efeknya malah positif buat Pak Jokowi. Itu yang menurut saya, ya semoga siapapun yang bermain, ya saya berharap udahlah, lu kerja politik aja lah kalau pengen punya ambisi di 2029 gitu. Sayang gitu waktu dihabiskan seperti itu. Mas Adi, saya tidak berpikir untuk 2029. Tetapi ini soal masa lalu. Apakah misalnya ini adalah warisan dari Pilpres sebelumnya dan sebelumnya gitu. Bacaan Anda sebagai seorang pengamat politik yang studinya cukup mendalam tentang ini gimana kalau soal masa lalu ini? Ya, bagi saya mungkin soal akumulasi dari kekecewaan terhadap Jokowi. Ya, kekecewaan itu banyak sekali, mungkin dari relawan, mungkin dari konsultan, mungkin dari partai politik, ataupun kelompok-kelompok utama yang dulunya adalah generasi termul pertama, merasa kecewa, kemudian agresif saat ini. Itu akumulasi bagi saya. Kalau apakah ini persoalan politik ataupun hukum, saya justru melihat ini persoalan politik ya. Persoalan politik dalam arti ingin menghantam Jokowi setelah jadi presiden. Kenapa ini misalnya tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang itu 5 tahun, 10 tahun yang lalu? Karena posisi Jokowi cukup powerful, presiden yang dicintai rakyatnya, infrastruktur yang kemudian diakui, approval ratingnya sampai ke langit ke-7, kira-kira begitu. Nggak ada.
Tapi setelah nggak jadi presiden, kan semua instrumen kemewahan yang dimiliki oleh Jokowi sebagai presiden secara perlahan sudah mulai berkurang. Dan apalagi setelah pisah jalan dengan PDIP, nyaris kan tidak punya partai yang cukup solid untuk memberikan perlawanan. Dulu saya membayangkan, kalau perjualan ijazah ini Jokowi itu masih bersama dengan PDIP, saya membayangkan orang seperti Adian Apitupulu, Masinton Pasaribu, itu paling agresif memberikan pembelaan yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tapi karena pecah kongsi, karena sudah pisah jalan ya, terkesan Pak Jokowi itu memang ditinggalkan sendiri, melawan sendiri terhadap kelompok-kelompok yang selama ini selalu menuding ijazahnya itu sebagai sesuatu ijazah yang tidak benar. Nah, akumulasi semacam ini yang sepertinya dibaca oleh Jokowi, sehingga expose yang terkait dengan ijazah ini kan stamina politiknya sudah setahun penuh dan nyaris tidak tergantikan oleh isu yang lain. At the end bagi saya, siapapun yang kalah dan menang terkait dengan ijazah, ini nggak ada gunanya Bang Don, untuk apa?